Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMA Negeri 13 Medan. Hari ini kita akan belajar tentang inverse fungsi komposisi. Dari judulnya juga sudah bisa kita prediksi, inverse fungsi komposisi. Inverse dari fungsi komposisi. Jadi kita akan mencari fungsi komposisi lalu kita cari inverse-nya. Ada dua cara. Yang pertama, sesuai judulnya tadi, kita cari dulu komposisi fungsinya. Jadi kita cari dulu f.g-nya. Ini kamu kan sudah biasa ya mencari komposisi fungsi. Setelah mendapatkan fungsi komposisinya, seperti ini misalnya f.g-nya dulu dicari, lalu kita cari inverse-nya. Kita misalkan nanti f.g-nya dengan variabel y. Kemudian kita inversekan seperti cara kita minggu lalu mencari fungsi inverse. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan sifat inverse fungsi komposisi. Nah, di sifat ini kamu akan lihat ya, ini sifatnya. Jadi nanti tidak perlu kita cari komposisi fungsinya, langsung saja kita cari inverse-nya dengan menggunakan sifat ini. Jadi saya balik lagi ke sini. Cara yang pertama dulu. Langsung ke contoh soal saja. Misalkan diketahui fungsi fx dan fungsi gx. Lalu yang ditanya f.g inverse x. Jadi dengan kata lain, di cara yang pertama ini kita mencari f.g-nya dulu. Nanti baru setelah dapat f.g-nya, kita misalkan dia menjadi variabel y dan kita inversekan. Kita cari dulu f.gx-nya. Ini kamu sudah biasa mencari f.gx, f dari gx. Ini kan sudah gampang ya, sudah familiar. Kalaulah fx sama dengan 5x kurang 3, maka fz sama dengan 5z kurang 3, fg sama dengan 5g kurang 3, fgx sama dengan 5gx kurang 3. Jadi ini 5gx kurang 3. Nah, gx-nya adalah x kurang 4. Dikurang 3. Oke, kita masukkan ke dalam, kalikan ke dalam menjadi 5x kurang 20 kurang 3. Jadi hasil f.gx-nya ini adalah 5x kurang 23. Nah, ini kita misalkan menjadi variabel y. Kita mau cari inverse-nya nih. Nah, kalau udah gini kan gampang ya. Y sama dengan 5x kurang 23. Kita mau cari inverse-nya, berarti kita cari x-nya. Jadi kita cari y, ini minus 23-nya kita pindahkan ke kiri, jadi y tambah 23 sama dengan 5x. Yang kita mau cari x-nya ya, berarti x-nya adalah y tambah 23 per 5. Nah, x-nya inilah bukan f inverse. X ini bukan adalah f inverse, bukan adalah g inverse, tapi adalah siapa? Adalah inverse-nya yang ini. Karena kan y di sini adalah si f.gx. Maka x di sini adalah f.g inverse. Jadi inilah f.g inverse-nya. Oke, sudah dapat ya. Maka f.g inverse x-nya adalah x tambah 23 per 5. Kita gantilah variabel y-nya dengan variabel x ya. Selanjutnya kalau yang diminta memang f.g inverse 1 misalnya, atau berapa ya? 2 ya, f.g inverse 2 aja. f.g inverse 2 misalnya, nah maka tinggal disubstitusikan saja. Jadinya 2 tambah 23 per 5 sama dengan 25 per 5 sama dengan 5. Jadi seperti itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua menggunakan sifat inverse fungsi komposisi. Ini f.g inverse x, inverse-nya kita masukkan ke dalam kurung, tetapi dibalik g inverse dot f inverse x. Jadi g-nya duluan gitu. G-nya duluan baru f inverse-nya. Nanti ini kan menyelesaikannya g inverse dari f inverse x. Kan gitu menyelesaikannya nanti ya. Nah, seperti itu nanti kan. Begitu juga kalau ini saya kasih contoh lain, kalau yang ditanya g dot f inverse. Jadi inverse-nya dimasukkan ke dalam, tetapi kita balik f-nya duluan. F inverse dot g inverse x. Seperti itu. Langsung ke contoh soalnya supaya tidak bingung. Diketahui fx-nya sekian, gx-nya sekian. Tadi kita cari g dot f inverse 2-nya misalnya. Maka cara yang kita tempuh, kita bukan mencari g dot f-nya.
kita nggak perlu mencari G.F-nya berapa, nggak usah. Tapi justru kita cari inverse-nya masing-masing. Ini inverse-nya berapa? Inverse-nya berapa? Ini inverse-nya berapa? Nah, kita carilah. Gimana cara nyarinya? Kan kita misalkan ya, kita misalkan dengan Y, kan gitu ya cara nyari inverse kan. Kita misalkan Y sama dengan 5X kurang 3. Nah, kita cari X-nya gitu. Y tambah 3 sama dengan 5X. Berarti X-nya Y tambah 3 per 5. Nah, karena Y ini tadi adalah si Fx, Y ini tadi memisalkan si Fx, maka X ini adalah F inverse-nya. Jadi, F inverse X-nya udah dapat adalah X tambah 3 per 5. Taruh di sini ya. X tambah 3 per 5. Tuh kita cari juga G inverse-nya. Kalaulah Gx sama dengan X kurang 4, berarti kita misalkan Y sama dengan X kurang 4. Kita mau cari X-nya. Y tambah 4 sama dengan X. Nah, ini kan tadi sebagai Gx ya. Ini kan tadi memisalkan Gx. Berarti ini adalah G inverse X. Nah, jadi G inverse X-nya adalah ke samping kanan ya. G inverse X-nya adalah X tambah 4. Nah, sudah dapat kita masing-masing ya. Nah, jadi G.F inverse 2 ini kita masukkan inverse-nya ke dalam kurung, tetapi menjadi F inverse dot G inverse 2. Kita balik gitu loh. Nah, dibalik dia ya. Waktu masuk inverse-nya ke dalam kurung dibalik. Nah, udah kita kerjailah. Ini berarti kan F inverse dari G inverse 2. Nah, G inverse 2-nya berapa? Kita cari G inverse 2-nya. Masukkan ke sini G inverse 2. G inverse 2-nya adalah si 2 tambah 4, 6. Berarti F inverse dari G inverse 2-nya sudah berubah menjadi 6. F inverse 6-nya berapa? Masukkanlah ke sini. F inverse 6. 6 tambah 3 per 5. 9 per 5 ya. Oh, ini sama dengan 9 per 5. Oh, ini yang ditanya G.F inverse ternyata ya. Kalau yang tadi F.G ya. Saya pikir sama. Yang ini yang ditanya F.G inverse. Yang di sini yang ditanya G.F inverse. Jadi, oke, jadi hasilnya nggak bulat juga ternyata. 6 tambah 3 per 5. 9 per 5 ya. Sama dengan 9 per 5. Sorry, ini sama dengan. Nah, saya ulangi ya. Jadi, cari dulu inverse-nya masing-masing. Cari inverse-nya. Sehingga G.F inverse 2 ini bisa diselesaikan dengan memasukkan inverse ke dalam kurung, tapi dibalik jadi F inverse dot G inverse. Kalau nanti pertanyaannya F dot G inverse, maka G inverse dot F inverse gitu, dibalik gitu loh. Nah, setelah itu baru kita cari yang ini ya. F inverse dari G inverse 2. Nah, G inverse 2-nya berapa? Masuk ke sini. Nah, terus udah dapatlah hasilnya, 6 ya kan? F inverse 6-nya berapa? Masuk ke sini. Sehingga diperolehlah hasilnya. Demikian dulu penjelasan singkat saya hari ini. Nah, yang ini coba kamu pelajari contoh soal di bukumu. Kan ini diketahui Fx-nya, Gx-nya. Yang pertama, silahkan kamu cari G.F-nya. Lalu kamu cari F.G-nya. Lalu ke sini, G.F inverse-nya berapa? Kemudian F.G inverse-nya berapa? Itu yang pertama. Kemudian masing-masing cari F inverse-nya apa? G inverse-nya apa? Lalu ke sini, bagaimana G inverse dot F inverse-nya? Bagaimana F inverse dot G inverse-nya? Nah, lalu kita akan melihat bagaimana ini dengan ini, sama atau enggak? Nah, bagaimana ini dengan ini, sama atau enggak? Nah, mereka inilah menghasilkan sifat inverse fungsi komposisi. Karena ternyata setelah ditelusuri itu nanti hasilnya bagaimana, sama atau enggak. Maka bisa kita gunakan kedua cara tersebut. Ini akan kita bahas di meeting nanti kalau
Setelah ini kita jumpa di meeting ya. Untuk tugas, saya akan memberikan juga tugasnya. Masing-masing siswa mendapatkan soal yang berbeda. Akan saya lampirkan selanjutnya.